Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilas Agathon Cipto dari kelas SI 4304 akan menjelaskan materi minggu ke-10 yaitu pengenalan array. Pengenalan array, matriks dan operasi vektor. Matriks dapat dikatakan sebagai list dua dimensi di mana suatu list berisi list lagi. Untuk mempresentasikan matriks, kita harus menyimpan list dengan panjang yang sama dalam suatu list. Bila list berbeda-beda panjangnya, maka list tersebut disebut sparse matriks. Dalam mengolah matriks, ada berbagai operasi yang dapat dilakukan, mulai dari translasi, rotasi, mencari determinan, operasi baris elementer, dan lainnya. Nah, matriks juga bisa didefinisikan sebagai susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Matriks ditulis sebagai berikut. A11, A12 itu bisa kita sebut sebagai kolom dan A11 dan A21 sebagai baris. Yang pertama adalah cara membuat matriks satu dimensi. Pertama kita import nampi SNP, yaitu nampinya bisa kita ibaratkan sebagai NP. Lalu kita buat variabel ARR sama dengan np.array 1,4,5, yaitu isi dari matriks tersebut. Lalu kemudian kita bikin variabel price yang berisi 100.000, 200.000, 300.000, dan X yang isinya 1, 56, 89, 90, 65, 345, dan 89. Lalu kita print semuanya, print ARR, price, dan X. Maka hasilnya seperti yang di kanan. Nah, di sini ada 3 koma, yaitu adalah bentuk dari matriks tersebut, yaitu 3 kolom. Selanjutnya adalah cara membuat matriks dua dimensi. Sama seperti sebelumnya, jadi di sini kita hanya menambahkan koma, yaitu 1,3 kurung siku, koma 4,5 kurung siku. Nah, kita juga bisa pakai transaction, yaitu 350.000,2, 220.000,1, 270.000,3 kurung siku. Lalu kita print variabel ARR dan transaction. Di sini ada shape of the array dan type of the array, yaitu kita ingin mengetahui bentuk dan tipe matriks tersebut. Bentuk dari matriks ARR yaitu 2,2, 2 kali 2, dan tipe dari matriks ARR adalah float. Lalu bentuk dari matriks transaction adalah 3 kali 2, dan tipenya adalah integer. Selanjutnya cara membuat matriks 3 dimensi. Nah, sama seperti yang 2 dimensi dan 1 dimensi, ini tinggal ditambahin koma saja, dan yang isinya 3 kolom dan 3 baris. Nah, matriks di sini berbentuk 3 kali 3 dan tipenya integer juga. Membuat matriks array 0,1, matriks identitas. Yang pertama, kita buat ARR 0 sama dengan np-zeros. np-zeros itu adalah matriks yang berisi 0 semua. Dalam kurung 3,4, yaitu matriks yang berbentuk 3 kali 4. Selanjutnya ARR 1 sama dengan np-ones, yaitu matriks yang berisi hanya angka 1. Dalam kurung 3,4, yaitu berbentuk 3 kali 4. Lalu ARR 01 sama dengan np.i, yaitu np.i itu membentuk matriks identitas.
dalam kurung 5, yaitu matriks 5 kali 5. Nah, kita di sini ingin mengetahui bentuk dari matriks ARR 01. Di sini tertulis berbentuk 5 kali 5 dan tipenya adalah integer. Selanjutnya random dan array elemen. Metode random untuk menghasilkan array dengan nilai random. Terdapat banyak tipe random yang bisa kita gunakan. Misalkan random.randn untuk random dengan distribusi standar normal, atau random ran untuk random dengan distribusi uniform. Nah, caranya seperti ini. Random sama dengan np.random.random 3 kali 3 karena berbentuk matriks 3 kali 3, lalu print random. Maka hasilnya akan seperti yang di kanan. Selanjutnya, random distribusi normal array ukuran 3 kali 3. Nah, di sini random 1 sama dengan np.random.randomn karena normal. Lalu kita print random 1, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya random distribusi seragam ukuran 3 kali 3. Caranya adalah kita tulis variabel random 2 sama dengan np random dan rand. Tidak menggunakan n seperti matriks yang distribusi normal. Print random, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah mengakses sebuah elemen array dengan cara menuliskan variabel xRandom dengan np.random.random dalam kurung 5,5 karena berbentuk matriks 5 kali 5. Lalu kita print xRandomnya dan hasilnya seperti yang di kanan. Lalu kita print xRandom 2,4, yaitu print pada baris 3 dan kolom 3. Hasilnya adalah 0,2. Lalu kita print xRandom 3,3 yang berada di baris 4 dan kolom 4, yaitu 0,8. Selanjutnya adalah slicing array. Metode array slice digunakan untuk memotong array menjadi array baru atau menjadi sub-array dari array asal. Metode slice ini membutuhkan 2 argumen yang berisi posisi indeks awal dan akhir pemotongan. Jika hanya diberikan 1 argumen, maka metode ini akan mengembalikan array baru dimulai dari posisi argumen sampai dengan akhir array. Berikut contohnya, kita menuliskan variabel random sama dengan np.random.random dalam kurung 5,5 karena matriks 5 kali 5. Print random, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah data awalnya, lalu kita lakukan proses slicing array dengan menuliskan print random 2,2. Maka kita mengeprint hasil di kolom ketiga, yaitu 0,15 dan seterusnya. Lalu contoh yang lain, print random 1,2 dengan hasil 0,3, 0,8 dan seterusnya. Lalu print random 3,25 dengan hasil seperti ini dengan matriks yang berbentuk 3 kali 5. Latihan slicing array. Nah, kita ingin mengetahui jika print random 1,2, 4,3.
Nah, langsung saja kita ke Visual Code. Nah, kita tulis seperti ini. Lalu kita run, maka hasilnya seperti ini. 0,05, 0,2, dan 0,15. Sekian dan terima kasih.